Lo pernah mikir nggak, kenapa kita selalu ngerasa kalau ada penemuan peradaban purbakala yang keren, itu pasti adanya di Mesir atau paling jauh Yunani? Kayak Indonesia ini cuma tempat buat bikin sambal terasi doang, bukan? Padahal, di tengah hutan belantara Jawa Barat, ada satu tempat yang sebenarnya bisa bikin seluruh buku sejarah dunia yang kita pelajari di sekolah harus dirobek, ditulis ulang, dan di-print ulang. Bukan cuma sejarah Indonesia, tapi sejarah manusia seplanet bumi. Bayangin, kita semua kenal dong sama nama Atlantis. Sebuah kota megah yang diceritain filsuf Yunani, Plato, tenggelam ke dasar laut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Atlantis itu selalu jadi standar kita buat ngukur peradaban hilang yang usianya super tua. Nah, siap-siap loh, karena yang akan gue ceritain ini lokasinya cuma di Cianjur, Jawa Barat. Dan usianya bukan cuma 10.000 tahun, tapi ada potensi usianya itu mencapai 25.000 tahun. 2 kali lipat lebih tua daripada yang diklaim sebagai usia Atlantis. Tempat itu namanya Gunung Padang. Bukan, ini bukan Gunung Padang yang ada di Sumatera Barat ya. Ini Gunung Padang yang secara harfiah artinya gunung cahaya atau gunung lapangan, yang bentuknya mirip punden berundak atau piramida bertingkat, di ketinggian hampir 900 meter di atas permukaan laut. Gini, sebelum kita masuk ke teori yang bikin pusing, kita lihat dulu fisik dari tempat ini. Saat lo mendaki ke puncaknya, lo akan lihat ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu balok-balok batu panjang berbentuk heksagonal kayak pensil-pensil raksasa yang tertata rapi. Orang sana menyebutnya batu suling. Di beberapa bagian, balok-balok itu tegak berdiri. Di bagian lain, mereka ditidurkan, membentuk teras-teras yang landai seperti tangga raksasa yang mengarah ke langit. Awalnya, para arkeolog cuma santai aja sama situs ini. Mereka bilang, oh, ini punden berundak biasa, peninggalan kebudayaan megalitikum. Usianya paling tua ya sekitar 2.500 sebelum Masehi. Angka 2.500 SM itu masih wajar, masih seumuran sama situs-situs megalitikum yang banyak di Indonesia. Ini artinya situs ini dibangun oleh nenek moyang kita yang sudah mulai mengenal pertanian, sekitar 500 tahun setelah piramida Giza di Mesir didirikan. Jadi ya keren, tapi gak terlalu mind-blowing. Tapi di tahun 2010-an, datanglah tim riset gabungan yang dipimpin oleh seorang ahli geologi bernama Dr. Denny Hilman Natawijaya. Mereka nggak cuma modal cangkul dan sikat, tapi modalin alat-alat canggih kayak georadar atau GPR dan juga alat bor inti yang bisa ngambil sampel dari kedalaman puluhan meter tanpa merusak permukaan. Ini nih bagian yang paling penting, jadi tolong dengerin baik-baik. Saat mereka mulai meneliti, georadar itu ngasih sinyal aneh. Di bawah lapisan permukaan yang kita injak, yang udah diklaim usianya 2.500 tahun itu, ternyata ada lapisan lain. Dan di bawahnya lagi, ada lapisan lain. Sampai 4 lapisan. Bayangin ya, lo punya kue lapis. Lapisan paling atas itu yang usianya 2.500 tahun. Ternyata, itu cuma lapisan gula-gula. Di bawahnya ada lapisan kue yang jauh lebih padat, jauh lebih besar, dan jauh lebih tua. Lalu, Dr. Denny dan timnya memutuskan untuk melakukan pengeboran inti. Mereka ambil sampel dari lapisan-lapisan di kedalaman 10 meter, 15 meter, bahkan sampai 30 meter. Hasilnya, nggak main-main. Sampel-sampel itu dikirim ke laboratorium di Amerika dan Florida untuk diuji pakai metode carbon 14 atau C14. Buat yang nggak tahu C14, bayangin aja C14 itu kayak stempel tanggal kadaluarsa yang super akurat di bungkus makanan purba. Semakin sedikit sisa carbon 14, semakin tua usia bendanya. Dan stempel tanggal kadaluarsa itu menunjukkan angka yang bikin semua ilmuwan sejarah kepala nyut-nyutan.
Lapisan kedua yang mereka temukan di kedalaman beberapa meter, usianya mencapai sekitar 7.000 hingga 8.000 tahun sebelum Masehi. Oke, masih bisa diterima. Ini berarti lebih tua dari peradaban Sumeria di Mesopotamia. Lapisan ketiga, angka C14-nya menunjukkan usia 13.000 sebelum Masehi. Ini sama artinya dengan saat-saat terakhir zaman es berakhir, sekitar waktu yang sama saat Atlantis konon tenggelam. Dan lapisan terdalam yang berhasil mereka temukan, lapisan keempat, tanggalnya jatuh di sekitar 20.000 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Stop sebentar, kita harus ngopi dulu sebentar dan ngeriset otak lo. Sebelum Masehi itu adalah periode Last Glacial Maximum, puncak zaman es terakhir. Saat itu, sebagian besar Eropa dan Amerika Utara tertutup es tebal. Permukaan air laut jauh lebih rendah daripada sekarang, dan Indonesia bagian barat masih nyambung jadi satu daratan besar dengan Asia Tenggara. Kita sebutnya paparan Sunda. Menurut buku sejarah yang kita yakini selama ini, pada tahun 25.000 SM, manusia di seluruh dunia itu masih berada di zaman Paleolitikum. Mereka adalah pemburu pengumpul, hidup berpindah-pindah di gua-gua, belum mengenal pertanian, belum mengenal metalurgi, dan yang paling penting, belum bisa membangun struktur monumental. Tapi yang ditemukan di kedalaman Gunung Padang bukanlah batu alam biasa. Alat georadar dan hasil pengeboran menunjukkan adanya semen purba, campuran material yang sengaja dibuat oleh manusia, serta penataan batu heksagonal yang sangat presisi, bahkan di kedalaman 30 meter. Ini adalah plot twistnya, bro. Kalau benar situs ini usianya 25.000 tahun, itu artinya Gunung Padang bukan cuma situs megalitikum. Itu adalah piramida buatan manusia yang ukurannya jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, dan 20.000 tahun lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Lalu muncul pertanyaan besar. Siapa yang membangun ini? Dan kenapa mereka bisa membangun ini di tengah zaman es? Saat lo lihat balok-balok basal di sana, lo bakal sadar kalau balok itu nggak bisa dibuat cuma pakai kapak batu biasa. Mereka butuh kemampuan mengolah material keras, butuh perhitungan arsitektur yang canggih, dan butuh organisasi sosial yang kuat untuk menggerakkan ribuan orang untuk menyusun jutaan ton batu. Bayangin aja, kalau lo mau bangun warung kopi, lo butuh tukang, lo butuh semen, lo butuh rancangan. Nah ini lo harus bikin piramida raksasa 25.000 tahun yang lalu. Itu artinya peradaban yang membangun Gunung Padang ini sudah sangat maju. Teori-teori mulai bertebaran. Ada yang bilang mereka ini adalah sisa-sisa peradaban hilang dari masa Atlantis. Ada yang menghubungkan dengan kerajaan Sunda kuno seperti Pajajaran yang disebut-sebut dalam legenda, meskipun usianya terpaut puluhan ribu tahun. Tapi kita harus jujur, penemuan radikal ini langsung memicu perang besar di kalangan ilmuwan. Banyak arkeolog dan geolog lain yang menolak temuan Dr. Denny Hilman ini mentah-mentah. Mereka bilang angka C14-nya salah. Sampel yang diambil terkontaminasi oleh material organik yang lebih muda, makanya hasilnya jadi kacau. Ada juga yang berpendapat itu bukan struktur buatan manusia, itu formasi geologi alami. Balok heksagonal itu adalah hasil pendinginan magma yang membentuk kolom-kolom batu yang kebetulan aja kelihatan kayak ditata. Ini adalah bagian paling gelap dari misteri Gunung Padang, konflik ilmu pengetahuan yang melibatkan sentimen nasionalisme dan politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penelitian Gunung Padang sempat mendapat dukungan besar dari pemerintah. Tim riset ini bahkan dijuluki tim terpadu. Namun karena hasil risetnya terlalu kontroversial, terlalu mendobrak status quo sejarah dunia, banyak pihak di Indonesia sendiri yang justru menentang. Khawatir Indonesia dituduh menyebarkan ilmu pseudo atau ilmu palsu. Padahal, kalau kita mau netral, penelitian GPR itu sangat meyakinkan. GPR menunjukkan adanya rongga dan ruang kosong yang besar di bawah bukit. Ini menimbulkan hipotesis lain. Jangan-jangan di bawah Gunung Padang ada ruang-ruang tersembunyi, lorong-lorong, atau bahkan sebuah kamar resonansi akustik raksasa. Kenapa akustik? Karena batuan basal di sana kalau dipukul itu menghasilkan suara yang nyaring, seperti alat musik gamelan.
Mungkinkah peradaban ini membangunnya sebagai sebuah kuil raksasa yang bisa menghasilkan suara gaib untuk ritual? Sekarang, coba lo bayangin. Kalau tesis 25.000 SM itu benar dan diakui dunia, pertama, Indonesia bukan cuma negara kepulauan. Indonesia adalah pusat peradaban monumental tertua di dunia. Kita harus melihat peta sejarah dunia bukan lagi berpusat di Mesir atau Mesopotamia, tapi di Asia Tenggara. Kedua, ini membuktikan bahwa peradaban manusia modern dengan kemampuan teknik dan organisasi yang tinggi sudah ada jauh sebelum akhir zaman es. Konsep bahwa manusia dulu itu bodoh dan primitif di masa itu harus dihapus total. Misteri Gunung Padang ini adalah anugerah sekaligus kutukan bagi kita, orang Indonesia. Anugerah karena menawarkan sejarah yang megah, kutukan karena membuat kita harus berhadapan dengan skeptisisme dunia dan internal kita sendiri. Saat ini penelitian masih berjalan, meskipun dengan banyak hambatan. Apakah Gunung Padang hanya bukit batu biasa yang dibumbui legenda, ataukah dia adalah bukti nyata bahwa peradaban hilang yang bahkan lebih tua dari Atlantis itu benar-benar ada, dan dia tersembunyi di bawah kaki kita sendiri di tanah Jawa Barat? Gue rasa, kita sebagai orang awam gak perlu ikut-ikutan perang ilmunya, tapi kita wajib tahu bahwa di bawah lapisan tanah tempat kita hidup mungkin tersimpan rahasia yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap seluruh sejarah manusia. Siapa kita sebenarnya? Dari mana kita berasal? Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini mungkin jawabannya gak ada di buku tebal di perpustakaan, tapi justru ada di balik tumpukan batu heksagonal di Cianjur. Gimana menurut lo? Apakah Gunung Padang ini cuma tumpukan batu alam biasa, ataukah ini adalah warisan dari The Real Lost Civilization? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka bahasan yang bikin pusing kayak gini, jangan lupa klik subscribe di channel Tahu Gak Sih Lo. Sampai jumpa di misteri berikutnya.